Shalom semua, kabarnya gimana? Pasti baik ya. Kalau yang sakit, kita doain juga buat biar sembuh gitu. Sekarang kita mari sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita mari bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami ke Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami jauh Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hati kami dekat Tuhan. Kami Tuhan berdoa juga Tuhan, biar Tuhan kami menyembah Engkau Tuhan dengan hati kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, haleluya, amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Mari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa
Yesus
Tuhan di hidupku. dalam hidupku. Engkau juru Selamatkan kami, tiada yang lain. Terima kasih Bapa Tuhan, terima kasih Yesus kami Tuhan. Berdoa Tuhan untuk kami tahu Tuhan penyembahan kami kurang sempurna Tuhan, tapi Engkau Tuhan, penyembahanmu hanya untuk Engkau Tuhan. Tuhan sekarang kami ingin mendengarkan sedikit Tuhan sharing dari firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan sharing Tuhan. Tuhan berikan Tuhan apa isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat Tuhan mengerti Tuhan dan juga dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semua, apa kabar? Jadi hari ini kita mau ngobrol lagi tentang hal kekhawatiran. Hari ini kita sama-sama Kodani. Halo. Halo Ko. Iya. Jadi pertama nih Ko. Iya. Langsung tanya aja nih. Pertama tuh kita boleh gak sih khawatir gitu, cemas, takut kayak gitu? Ini menurut gue ini khawatirnya mengenai apa dulu nih? Khawatir mungkin masa depan kah? Masa depan, Finansial, keluarga, kayak gitu-gitu pasangan ya. ya. Pasangan segala macam. Menurut gue khawatir itu hal yang biasa ya. Maksudnya jadi kalau misalkan lu tanya tadi apa maksudnya pertanyaan salah apa enggak gitu ya? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak sih? Menurut gue boleh Boleh. gitu. Menurut gue rasa khawatir ya setiap manusia pasti punya ya rasa khawatir gitu ya. Jadi akan gue pun sendiri kadang-kadang masih khawatir gitu ya akan gimana ya ke depannya ya. Iya. Tapi ya nggak boleh itu sebenarnya gini, khawatir yang menyebabkan diri kita nggak semakin maju. Paham nggak? Jadi lu khawatir ya, lu khawatir sehingga membuat diri lu itu nggak makin maju. Jadi akhirnya khawatir terus, ya kan, terus lu depresi, lu stres sendiri, gitu. Nah, yang bahaya kan itu sebenarnya. Iya. Ya, cuma maksud gua kalau khawatir akan yang kira-kira gini ya, contoh, misalnya orang bisnis, terus khawatir nih kira-kira besok akan bisa grow nggak ya? Itu menurut gua hal yang wajar. Iya, Gitu. betul. Ya kan, justru kalau misalkan nggak khawatir, ya bisnis lu nggak maju. Maksudnya kalau lu nggak memikirkan apa yang ke depannya, ya bisnis lu gimana maju. Tapi kan kalau misalkan yang nggak boleh adalah misalnya gini, gue khawatir, ya kan. Terus kekhawatiran itu gue bawa terus dalam kehidupan gue. Jadi kayak gue merasa, aduh, gue khawatir, terus gue nggak ngelakuin apa-apa, gitu kan. Gue khawatir, terus gue diem aja. Kayak gue gimana ya dapat pasangan hidup nggak ya? Terus gimana ya ke masa depan gue ya? Terus yaudah lu khawatir doang kayak gitu, terus lu nggak ngelakuin apa-apa. Ya itu yang nggak boleh maksud gue gitu. Jadi menurut gue kalau khawatir hal yang wajar ya. Semua orang juga murid Tuhan Yesus aja juga khawatir. Iya, betul. Terus kita sebagai manusia biasa gitu ya kan masa nggak bisa gitu. Sebenarnya menurut gue boleh. Teman yang nggak boleh adalah ketika kekhawatiran itu menjadi apa yang merusak hidup kita, menguasai hidup kita gitu. Gampang. Gimana Jo? Lagi Jo? Gue manggil Jo aja ya. Iya, boleh. Tapi nih Kak, Iya. tapi kan kita kadang kayak suka mikirin gitu, meskipun dibilang tadi kan ya ajar kayak gitu. Iya. Dan kita tetap aja gitu masih suka mikirin, kebanyakan mikir lah kayak gitu. Kebanyakan mikir. Oke. Itu gimana tuh ngadepinnya kalau misalnya kita kebanyakan mikir doang kayak gitu? Nah, ya itu yang tadi gue bilang. Sebenarnya kalau lu khawatir gitu ya, terus lu cuma mikirin doang, terus lu nggak ngelakuin action, ya nggak akan berubah apa-apa bro. Ya, ngerti gak sih maksud gue? Jadi gini, lu kan khawatir nih. Misalnya gini, gue khawatir akan hidup gue akan bisa sukses nggak ya misalkan ya, gue akan bisa ngehidupin keluarga gue nggak ya. Nah, hal itu wajar harus ada di pikiran kita. Tapi kan yang bahaya kalau kita nih udah tahu nih, oh ya gue ke depan akan menjadi, apalagi kita laki, kita akan menjadi seorang kepala rumah tangga gitu. Terus apa yang lu siapkan sekarang? Gitu. Kan kekhawatiran itu muncul karena
menurut gua kekhawatiran itu muncul karena gini, kitanya itu yang salah tuh sebenarnya kitanya sih. Jadi makanya tuh khawatir muncul. Coba ya misalkan gini, kita nih selalu misalkan ya berolahraga rajin, ya kan, belajar rajin, ya kan, terus mau terus mengembangkan diri, ya kan. Menurut gua akan jauh apa ya? Tuhan akan bekerja dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi maksud gue, lu kalau misalkan khawatir akan masa depan, nah kalau misalkan hidup lu sekarang cuman main doang, ya kan, hidup lu maunya santai-santai aja, ya itu yang nanti khawatir gitu. Karena kekhawatiran itu akan muncul ketika nanti masalah terjadi gitu. Kayak lu udah merasa mentok nih, terus Kita nggak siap. baru kita nggak siap gitu kan, kayak iya ya, gue mau ngapain ya? Pernah terlambat nih, kayak udah umur 20 tahun. Terus selama waktu lu 20 tahun dari umur lu 10 sampai 20 tahun, 10 tahun lu ngapain aja? Iya. Iya kan? Atau misalkan umur lu sekarang udah berapa sekarang umurnya? 20. 20 tahun ya kan? Dan sekarang gua tanya, lu dari 10 tahun ke 20 tahun ngapain aja gitu? Kalau sekarang lu 20 tahun khawatir gitu kan, misalkan gua mana ya? Terus sia-siain apa tuh dari 10 tahun lu belajar bener nggak? Gitu kan? Sekarang kan lu mungkin ngadepin kuliah kan? Nah kuliah yang bener gitu kan? Iya. Ketika nanti apa? Dapat pekerjaan yang bagus, ya kan? Ketika lu bisa menunjukkan prestasi lu di kuliahan, ya kan? Terus lu belajar yang bener gitu. Menurut gua nanti Tuhan tuh akan bukain jalan sendiri-sendiri sih di situ. Nah makanya tadi kalau cuma mikir doang, ya itu hasilnya lo akan khawatir terus sampai lu tua pun juga akan khawatir sih menurut gue Jo. Jadi makanya dari sekarang nih menurut gue lu gimana ya gitu ya, makanya jangan dipikirin tapi dikerjain aja gitu ya. Lakukan yang terbaik ya, Tuhan pasti akan tolong gitu. Dipikirkan dan dikerjakan. Ya. Tapi kalau cuma dipikirin doang, ya lu nggak akan selesai khawatir lu. Tapi kalau lu kerjain, pasti lama-lama khawatir lu selesai sih Jo. Gitu. Mantap. Kalau di Alkitab nih kok, ada gak sih karakter tokoh Alkitab yang dia khawatir tapi akhirnya dia jatuh, atau karakter Alkitab yang dia khawatir juga tapi dia tetap maju terus gitu? Mungkin yang gua ambil contoh adalah yang maju terus ya. Jadi kayak kisahnya kita lihat contoh kisahnya Daud. Waktu dia mau lawan Goliat. Nah, menurut lu mungkin si Daud khawatir nggak? Khawatir pasti ya. Dia lihat badannya kecil, Goliat segede gitu. Tapi kalau di saat itu si Daud menyerah, mungkin nggak dia mati. Tapi kan di saat itu dia ngambil keputusan untuk dia bisa perang. Gua akan lawan dia nih. Nah, menurut gua ya itulah. Dia kalau kita hidupnya cuma khawatir doang, kita nggak mau fight, akhirnya kita akan kalah gitu ya. Makanya jadi kita contoh dari Daud waktu dia lawan Goliat, dia tetap hajar itu Goliat. Tuhan bantu dia kan, ya kan, dengan imannya dia juga percaya bahwa Tuhan akan tolong, kalah kan akhirnya. Nah. Yang kedua, misalnya kita lihat contohnya kisah Sadak, Mesak, Abednego. Ya waktu dia mau dicemplungin ke dapur api, ya kan, menurut tuh dia khawatir nggak? Iya. Ya kan, khawatir, takut mati pasti. Ya kan? Nah tapi dia percaya nggak? Dia punya iman yang percaya nggak bahwa dia membuktiin nih bahwa dia nggak mau ngejual Tuhan kan saat itu. Ya akhirnya dia waktu dicemplungin juga nggak kenapa-napa kan? Atau malah akhirnya rajanya wow, amazed ngelihat bahwa dia nggak mati gitu. Ya karena dia dilindungi oleh Tuhan gitu. Jadi ya sama kayak hal hidup kita gitu. Kita apa sih yang kita khawatirin? Menurutku tuh kadang-kadang kita tuh khawatir ya kan, ya cuman hal apa ya, karena kita nggak mau bekerja aja sih gitu. Nah kalau misalkan sama lagi kayak ini contohnya khawatir yang waktu murid-murid Tuhan Yesus yang mau ngasih makan ke yang 4.000, waktu 5.000 kan dia sebenarnya udah ngeliat tuh mukjizat Tuhan. Tapi waktu 4.000 orang dia akhirnya juga kayak khawatir lagi ya, Tuhan ini bisa nggak ya dikasih makan? Ya, padahal Tuhan udah bekerja loh sebenarnya. Sebelumnya Tuhan udah bekerja. Nah, kadang-kadang itu kita tuh udah ngeliat sebenarnya Tuhan udah bekerja buat kita, gitu. Tapi kitanya kadang-kadang nggak mau percaya. Oh ya ini ya langkahnya ya. Gitu. Makanya kadang-kadang kita cuma stuck di situ-situ doang. Gitu. Padahal Tuhan juga sertain gitu loh. Dia udah ngeliat pertama 5.000 orang aja udah dikasih makan, masa 4.000 nggak bisa, gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan buktiin kan. Nih Tuhan kasih lagi, Tuhan buktiin lagi. Nah sama juga. Jadi Tuhan tuh gini loh, ketika kita jatuh, Tuhan tuh pasti kasih bukti gitu. Tapi seringkali kan, atau misalkan di saat kita khawatir, Tuhan sebenarnya kasih jalan. Gitu. Tapi kitanya enggak. Gitu sih. Menurut gue gitu. Oke. Hal
kekhawatiran ini sebenarnya relate gak sih sama kayak bersyukur kayak gitu? Nah, itu benar. Nah, jadi maksud gue gini, kalau kita bilang ya harus kita bersyukur, gitu ya. Jadi gini, kita kan udah berusaha. Ya. Kalau misalkan memang belum mendapatkan terbaik, berarti memang itu porsinya kita dulu. Menurut gue gitu. Jadi kita harus bersyukur dalam segala hal gitu loh. Kan ya, kita juga ada bersyukur dalam segala hal. Ya kan apapun yang kita kerjakan, kita lakukan bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Gitu. Jadi makanya maksud gue kalau kita memang bekerja sungguh-sungguh gitu ya, kita memang berusaha sungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan gitu ya, Tuhan akan membuat itu juga semakin berhasil gitu loh. Ya kan? Jadi makanya kadang-kadang kita kan khawatir kalau misalnya kita udah bekerja terus nggak ada apa-apanya gitu. Kayak terus ini gimana ya? Nah, terus nanya lagi sama Tuhan. Nah pertanyaan gue, lu udah maksimal apa? Semaksimal apa? Gitu ya. Di Alkitab juga ada ya, yang orang ngomong gini, Tuhan akan memberi upah kepada orang yang bekerja. Ya kan? Ya sekarang lu bekerja lu gimana? Ya kan? Sungguh-sungguh nggak selama ini? Gimana Tuhan mau ngasih upah kalau lu kerjanya juga cuma setengah-setengah? Ya kan nggak maksimal? Itu sih. Oke. Terus sekarang pendapat Koko nih Bang sama orang-orang yang hidupnya tetap diselimuti oleh kekhawatiran, kecemasan, kegalauan kayak gitu. Nah, gimana? Nah, ada saran nggak supaya mereka bisa? Ini gue suka banget di Matius 6 yang tentang membahas tentang perikop hal kekhawatiran. Ya, coba ya kita sama-sama buka deh. Gitu ya untuk di Matius 6 ayat 25. Nah, hal kekhawatiran betul ya. Matius 6 ayat 25, ya kan, hal kekhawatiran. Ya kan? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, ya. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai, bukan itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, ya. Nah, ini ayat 2 menarik ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambung, namun diberikan makanan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Betul ya? Jadi menurut gue apa ya, kalau kita khawatir malah yang bahaya di ayat 27. Nah, sebab kan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, ya kan? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta, ya. Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, jadi menurut gue gak perlu lah khawatir gitu ya. Tuhan juga tahu kok. Tuh, makanya kan di ayat juga ada yang penting gini, kita tuh lakukan pertama ingat tujuannya untuk siapa? Ya, untuk kita sendiri atau untuk manusia, ya, atau untuk Tuhan, gitu. Makanya jadi kalau di Alkitab adalah carilah dahulu kerajaan, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Nah, jadi kalau maksud gue kita sekarang khawatir karena kita tuh ngejar hal yang duniawi sih menurut gue. Yes. Ya, jadi makanya kita selalu khawatir terus karena kita ngejar hal duniawi. Kita ngelihat gini, kita khawatir ngelihat teman-teman kita pada sukses tapi kita enggak. Itu akan menjadi kekhawatiran. Tapi menurut gua ketika lu memang lihatnya Tuhan, ketika lu kerjain yang terbaik, ya, Tuhan tuh akan bawa lu jauh lebih ke atas. Gitu di antara mereka semua gitu. Oke kan ada, janganlah mengabdi kepada dua hamba ya. Jangan kepada Mamon, ya kan? Jangan menghadap kepada dua hamba, ya kan, mau pilih salah satu, mau Mamon apa ke Tuhan. Ya kan kalau lu ngabdi diri kepada Mamon, ya lu akan itu yang gue bilang, lu akan lihat semua hal-hal yang duniawi, makanya itu kekhawatiran terus terjadi. Tapi ketika lu mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya harusnya lu percaya bahwa ketika gagal, oh ini lu prosesnya Tuhan. Gitu, di saat kegagalan itu ada, itu percaya bahwa Tuhan lagi ngerjain proses gitu. Tuhan lagi bikin sesuatu yang lu nggak tahu sih. Tapi lu udah kerjain itu. Jadi menurut gua ya pertama ya pokoknya ya itu dia, ya kan, tetap cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi sekarang ya buat teman-teman yang masih khawatir, menurut gue yang kalian khawatirkan tuh apa? Ini pertanyaannya gue gitu. Nah kalau kalian khawatirkan akan masa depanmu, ubah pola hidupmu dari sekarang gitu ya. Misalkan yang masih kuliah, ya belajar yang bener ya. Jangan waktunya gini, kalian bisa hitung deh coba waktu kuliah kalian
ya, sama waktu main kalian banyak yang mana? Kita tes aja, Iya. ya. Terus nanti kalau ketika kalian sudah melewati masa kuliah, terus dimasukin masa pekerjaan, kok gue susah banget ya dapet kerjaan nih? Bener nggak? Lah, Iya. lu selama kuliah tuh ya ngerjain lu ngapain? Gitu ya. Orang gue juga belajar nih ya, dari orang-orang sukses gitu ya. Dia ketika kita lagi sibuk liburan, dia malah kerja loh. Iya. Ya, karena ini juga pengalaman dari gue lihat dari teman gue sendiri sih, gitu ya. Dia sekarang juga cukup sukses juga gitu ya, karena waktu kita dulu masih main-main, dia udah kerja, gitu loh. Jadi sekarang kita kalau ngelihat dia enak, ya iyalah. Gua masih belajar, dulu masih main-main, dia udah kerja, ya kan, dia sudah punya pengalaman, punya pondasi yang kuat, gitu. Ya dia sekarang udah mendapatkan yang wajar. Iya. Ya sekarang kita yang dulunya main-main, sekarang mau dapat yang enak, ya nggak bisa lah. Ya kan, ya salah lu sendiri gitu loh. Kenapa nggak dari sekarang dibenahin gitu. Jadi menurut gue buat teman-teman yang masih khawatir, ya kalian khawatir kalau akan masa depan kalian, ya tentang kehidupan kalian di depan, ya sekarang kalian harus benahin kerja yang benar, ya kan, serius sama kuliah kalian gitu loh. Jangan terlalu banyak main lah. Maksud gue kurangin main tuh boleh gitu, tapi kan kadang-kadang kita terlalu banyak main terus, ya kan, akhirnya lupa belajar, lupa ngasah kemampuan, lupa ngasah skill yang udah Tuhan kasih. Ya kan, padahal lu mungkin sekarang punya talenta apa, ya karena lu asik main, lu ngidupin ke dunia lu itu, ya kan, akhirnya lupa nih sama panggilan Tuhan. Sebenarnya Tuhan udah naruh lu di sini. Itu sih. Jadi menurut gue ya ubah kehidupan lu dari sekarang gitu loh. Kalau kalian khawatir akan hidup, gue percaya Tuhan akan tolong dan Tuhan akan bekerja sama orang-orang yang memang mau melakukan pekerjaannya dengan serius, kan, dengan maksimal, ya kan, tetap ikutin Tuhan, ikutin kehendak Tuhan. Ngerti nggak nih Jo? Ngerti kok. Tapi gue nggak apa-apa ya, yang penting jangan tersinggung sih, maksud gue yang penting kita tetap fight bareng-bareng juga. Iya. Gitu. Tapi betul banget sih kok. Ya kan, kadang-kadang gue takutnya orang merasa kok lu begitu bang? Ya memang harus begitu sih. Iya betul. Ya kan, karena jalannya Tuhan juga begitu gitu loh. Kita juga nggak bisa hidup enak-enak terus Tuhan mau kasih gitu. Iya. Ya kan nggak gitu juga sih. Berdoa dan bekerja. Nah, lu tetap tuh berdoa dan bekerja memang harus gitu. Jadi orang nggak ada yang cuma berdoa doang. Iya. Sama juga orang kayak iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya sama aja. Ya kan, lu mau cuma beriman doang. Iya beriman, gua akan menjadi orang yang sukses. Lu nggak kerja, sama aja bohong. Iya betul. Nggak ada gitu. Emang duit turun dari langit kan. Iya. Itu sih. Ya, thank you kok. Oke. Kita udah sampai di Sama-sama, Jo. sharing. Semoga bisa jadi berkat Yes. ya buat teman-teman di tempatnya Jojo. Kita mau tutup dalam doa. Kalau Dani boleh pimpin ke dalam doa. Yuk. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini di mana kami boleh berbicara sedikit Tuhan mengenai hal kekhawatiran. Bapak, kami tahu Tuhan mungkin di saat kondisi sekarang Tuhan kami masih khawatir tentang akan hidup kami Tuhan ke depan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang akan memimpin setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, kami berdoa Tuhan pada sore hari ini juga Tuhan untuk youth dari Arrow Tuhan. Kiranya Tuhan agar Engkau terus pakai youth ini Tuhan untuk boleh menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan, boleh menjadi garam dan terang Tuhan di masa sekarang ini Tuhan. Kiranya terus pimpin juga Jojo Tuhan dalam kepemimpinannya Tuhan sebagai leader youth ini Tuhan. Kiranya Tuhan agar Engkau yang urapi Jojo juga Tuhan ke dalam tangan-Mu, untuk dia bisa memberikan ide, untuk terus bisa memimpin, untuk terus bisa memberikan energi yang positif Tuhan buat youth-nya. Kiranya Tuhan agar Engkau yang terus pakai Tuhan youth ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman yang sekarang mungkin sedang khawatir Tuhan. Kami percaya Tuhan agar Engkau yang terus pimpin mereka, Engkau yang terus pakai mereka Tuhan, Engkau yang berikan mereka jalan keluar, Engkau yang berikan mereka pandangan yang positif Tuhan, Engkau yang berikan mereka semangat yang maju lagi Tuhan, untuk mereka tidak tinggal diam, tapi mereka mau melakukan sesuatu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau akan bekerja pada setiap orang-orang yang berusaha Tuhan. Dan Engkau yang terus Tuhan bungkus Tuhan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam keadaan sekarang ini Tuhan. Kiranya Tuhan agar orang-orang yang sedang kena dampak dari COVID ini Tuhan, Engkau yang terus
pakai mereka Tuhan, Kau terus jagai mereka Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatunya Tuhan yang Kau berikan pada setiap hidup kami, dan kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke.